bicara tentang kesan selama mengajar siswa-siswa SMA Asafiyah ini, tentu banyak catatan-catatan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah bahwa kesan saya selama mengajar itu kelas bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah siswa-siswa yang serius, yang konsen dalam mengikuti materi dari guru. Kemudian yang kedua adalah yang kurang konsen dengan mengikuti pelajaran itu. Nah, sebuah pernyataan mengatakan bahwa ilmu tidak akan pernah datang kepada kita sebelum kita memberikan hati kita kepadanya. Ini bermakna bahwa dalam mengikuti sebuah materi kita harus utuh, harus bulat memberikan hati dan perhatian kita kepada materi itu, sehingga materi itu bisa sampai dengan benar ke diri kita. Saya kira itu satu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya tentu pesan yang paling penting adalah sungguh-sungguhanlah jalan menuju sebuah cita-cita. Demikian. Kemudian kesan saya selama ini mengajar sama kalian itu cukup menyenangkan. Ada suka, ada duka, semuanya komplit di situ. Ada siswa yang bandel, ada yang rajin, ada yang malas, bahkan ada yang tukang tidur-tidur di belakang. Beraneka ragam. Masing-masing siswa itu individunya berbeda-beda. Kesan saya itu tetap gimana ya, walaupun kalian seperti itu, saya tetap semangat, dan kesannya itulah ciri khas kalian. Oke. Kemudian pesan yang saya sampaikan kepada kalian untuk anak Asafiyah khususnya angkatan pertama, teruslah giat belajar demi mencapai cita-cita kalian, karena perjalanan ini belum selesai sampai di sini. Oke, terima kasih. Itu saja pesan-pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Pesan untuk anak kelas 12 ya, tentu saja setelah mereka lulus UN, mereka belum berhenti sampai di situ. Tentunya nanti akan ada yang melanjutkan di jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi baik kalian melanjutkan atau tidak, ya tetaplah untuk menjaga nama baik sekolah kita, Asafiyah International School Medan, dan menjadi masyarakat atau warga negara bangsa dan negara. Ya, apapun itu. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Dan kalau ditanyakan murid-murid yang paling susah diatur, kalau untuk 12 IPA 1 mungkin Fariji. Kenapa Fariji? Ya karena Fariji itu nggak banyak cakap, tidak banyak berbicara deh. Jadi saya bingung harus bagaimana. Kalau IPA 2 yang paling susah diatur Ridwan. Sama juga itu Ridwan. Tidak banyak berbicara nih. Sedikit berbicara, banyak bertindak. Bagus sih, tapi saya jadinya bingung gitu. Kalau untuk 12 IPS yang paling susah diatur itu Rifahmi Aldin. Iya, Rifahmi Aldin. Saya rasa Rifahmi Aldin. Ya imbang-imbang lah, 11-12 lah sama Fariji dan Ridwan. Ya, saya rasa itulah komentar saya. Kalau IPA 1 yang susah diatur Andra, karena orangnya hilang timbul. Kadang masuk, kadang enggak. Kalau IPA 1. Kalau IPA 2 banyak sih. Banyak. Ismail, Faid, Said. Nah, termasuk yang susah diatur.
nggak bisa dibilangi. Nah, kalau IPS yang paling banyak ya Alpin. Payah dibangunia kalau tidur, mesti disiram dulu. Itu yang paling bandar. Yang paling susah diatur bukan paling bandar. Oke kan? Yang saya harapkan dari angkatan pertama untuk anak Syafia yaitu terus maju untuk menggapai cita-cita, semoga sukses karena kalian adalah putra-putri kami yang pertama untuk mewujudkan cita-cita kami yang selama ini udah kami ajarkan kepada kalian. Kemudian Kalau ya harapan kalian setelah keluar dari sini, yang pertama yang pasti masuk di perguruan tinggi negeri yang ada dan yang kalian inginkan. Ya, kemudian ya yang pasti disiplin kalian. Ya disiplin kalian. Kalau ditanya harapan saya untuk kalian, yang pertamanya sudah pasti itu kalian harus lulus UN. Berhasil semuanya menjadi orang-orang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti sama orang tua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi direktur, manajer, presiden, menteri, macam-macam. Ya, saya rasa itulah harapan saya. Untuk anak kelas 12 IPA dan IPS yang akan menyelesaikan bidang studinya di perguruan Asapia, harapan saya buat kalian, jadilah kalian generasi yang terbaik yang membawa nama harum sekolah kita dan jangan buat malu khususnya di masyarakat. Kemudian saya ingatkan, jangan pernah lupakan sekolah kita, jangan pernah lupakan guru-guru kalian di sini, dan jangan pernah melupakan semua yang ada di Asapia ini. Kemudian saya doakan semoga kalian semuanya lulus dan menjadi orang yang sukses. Amin. Harapan saya untuk kakak dan abang kelas pertama, semoga sukses bisa mengembangkan nama Asapia Internasional. Harapannya tuh semoga makin sukses, terus nggak lupa sama adik kelasnya, nggak lupa ya terus bersama saya. Terus ya jangan ragu, jangan sukan-sukan main-main terus ke Asapia. Pokoknya semoga sukses saja lah untuk hidupnya dan masa depannya. Udah cukup itu aja lah intinya. Harapannya buat abang kelas dan kakak kelas Asapia angkatan pertama, semoga di luar sana sukses, lanjutkan ke fakultas negeri terbaik lah dan membanggakan nama sekolah. Gimana ya kesannya? Kelasnya baik, abang-abangnya keras-keras, kakak-kakaknya sombong. Gini sama kau. Itu aja. Pesan aku sama anak kelas 12 angkatan pertama, baik sama anak adik kelas yang dia kenal gitu. Baru pengertian lah gitu. Kalau saya kesan buruknya karena dipaksa orang ini. Jadi kesan buruknya itu kakak kelasnya itu bandel-bandel, tapi di sisi lainnya itu bandel-bandel tapi ada baik-baiknya. Jadi dia cuma buruknya itu sama adik kelas yang nggak dikenalnya. Jadi pokoknya anak kelas 3 itu sebenarnya baik-baik semua. Kesan kami, kesan aku dan kawan-kawan aku untuk anak kelas 3 tuh gokil, keren, ancur, tapi asik ya, asik pertemanannya,
ya walaupun abang keras, walaupun abang kelas, cuman nggak merasa apa gitu. Wih, kok nggak terlalu sok-sok kayak mana sok keras mentang abang kelas gitu. Kayak gitu aja. Oke ya. Itu ditampilkan itu. Menurut saya sih berkat anak kelas 3 tahun pertama ini senang juga sih karena kan UN kan libur, terus mudah-mudahan kedepannya menjadi sukses dan jadi baik lebih baik lah pokoknya. Abang kelas yang paling baik itu menurut saya Bang Mail ya. Soalnya dari dulu kan saya udah akrab sama dia, udah sering ngomong-ngomong. Nah, gitulah. Udah lama lah dari SMP ya. Kakak kelas yang paling berkesan dan paling baik itu menurut saya Kak Bunga Suciati karena ramah, terus sama adik kelas nggak pilih-pilih, terus ya baiknya gitu lah, kalau minta tolong selalu dibantuin. Kalau saya sih Kak Dea, karena selain kakak itu pintar juga nggak sombong sama semua orang saja. Kakak kelas yang paling baik itu Bang Bule. Dia mau disuruh kemana-mana, mau disuruh naik turun tangga untuk belikan makan-makanan kawan-kawannya, disuruh-suruh lah pokoknya. Ya mungkin bahasa kasarnya di TS lah ya kan. Ya kalau abang kelas yang paling rakus tuh Baginda. Dia makan nggak cukup porsi tuh, minimal ayamnya 3, nasi 5. Ya mungkin itu aja lah, apalagi mau dibilang. Udahlah itu aja, makasih. Kalau menurut saya, orang yang paling lucu atau penyabar kayak gitu, menurut saya Bang Agung, yang Bang Temon itulah. Orang banyak bilangnya Bang Temon. Karena lucu aja nengoknya dari gayanya, gaya jalan atau apa. Giginya pun lucu juga. Ya, lucu aja lah. Tapi saya salut dengannya sama Bang Agung itu, yang walaupun diejek ataupun digarai, dia tetap sabar. 3. Abang kelas yang paling lucu adalah Bang Baginda. Kenapa ya? Karena Bang Baginda itu dia lucu kok dia jalan, dia unik-unik. Apalagi waktu gendut, apalagi perut dia tuh besar ya kan. Apalagi pas marut-marutnya cekat ke Bang Diek. Di situ hari itu joget pensi, hari guru ya kan, hari guru dia ini joget-joget apa? Joget Gangnam Style. Iya, Gangnam Style. Lupa dia goyang-goyang banget. Yang paling lucu itu Kak Sri, karena Kak Sri gimana ya, orangnya itu kalau asal jumpa sama aku, dia sering bilang kirim sama-sama Wahyu ya, sering gitu. Itu aja sih. Anak kelas 3 itu baik-baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kayak anak kelas 11 gitu. Terus juga baik kalau misalnya jumpa di jalan gitu mau nyapa, baik kayak gitu. Ya, pesan terakhir saya singkat saja, jangan lupa untuk tetap menjalin silaturahmi dengan saya. Kalian bisa mencatat nomor telepon saya 085274567815 atau bisa ke akun Facebook saya teddy_elnino@yahoo.com atau follow Twitter saya @sayateddy. Oke, sekian, terima kasih. Kebodohan itu seperti virus yang menyelinap di setiap otak kita. Jadi untuk membunuh virus-virus itu adalah dengan kesungguh-sungguhan dan terus mengisi kepala kita ini dengan ilmu pengetahuan. Demikian pesan saya, think global, act lokal. Terima kasih.